Halo semua, berjumpa lagi di Biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem koordinasi, yaitu mengenai tentang sistem saraf. Menurut kalian, apa sih sistem saraf itu? Mari kita bahas bersama-sama. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf berfungsi menerima informasi dari semua bagian tubuh, menganalisis dan menyimpan informasi, serta mengirimkan perintah berdasarkan informasi yang diterima. Apa kalian tahu struktur sel saraf apa saja? Struktur sel saraf terdiri dari dendrit, nukleus, akson, badan sel, nodus Ranvier, terminal akson, sel Schwann, dan selubung Mellin. Dendrit berfungsi sebagai penerima rangsang. Badan sel berfungsi untuk menerima impuls atau rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Nukleus berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf. Akson berfungsi meneruskan rangsangan ke kelenjar otot atau sel saraf lainnya. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan untuk mempercepat impuls saraf ke otak. Terminal akson atau ujung akson berfungsi untuk mengirimkan impuls dari akson ke dendrit di dalam sel saraf lainnya. Sel Schwann berfungsi sebagai mempercepat jalannya impuls, membantu menyediakan makanan untuk akson, dan membantu regenerasi neurit. Selubung Mellin berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan dan mencegah impuls bocor. Menurut fungsinya, neuron dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, ada neuron sensoris untuk membawa rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat. Yang kedua, ada neuron intermediate untuk menghubungkan neuron sensoris dengan neuron motoris. Yang ketiga, ada neuron motoris untuk membawa atau meneruskan rangsangan dari sistem saraf pusat. Sistem saraf dibagi menjadi 2, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas sumsum tulang belakang dan otak. Otak berfungsi sebagai menerima rangsangan sensoris, memproses dan mengatur tanggapan terhadap rangsangan, menerima penalaran, pengetahuan, dan daya ingat. Otak depan berkaitan dengan kepandaian, daya ingat, serta kesadaran. Otak tengah berkaitan dengan pusat pendengaran, mengatur gerakan refleks mata. Otak belakang mengatur keseimbangan serta posisi tubuh, terdiri dari atas otak kecil dan sumsum lanjutan. Sistem saraf tepi berdasarkan cara kerjanya dibagi menjadi saraf sadar dan saraf tidak sadar. Saraf sadar atau saraf somatis menyampaikan rangsangan pusat menuju reseptor, yaitu pusat motoris pada cerebrum. Saraf tidak sadar atau saraf otonom tidak menyampaikan rangsangan ke otak namun dapat mengontrol kegiatan. Berdasarkan sistem kerjanya, saraf otonom dibagi menjadi 2. Ada saraf simpatis, merangsang kerja organ, dan ada saraf parasimpatis, menghambat kerja organ. Pernahkah kamu tertusuk duri? Lalu bagaimanakah reaksimu saat terkena duri? Apakah kalian berteriak? Atau kalian meloncat kaget? Ternyata respon tersebut adalah gerak refleks. Gerak refleks merupakan gerak spontan yang tidak melibatkan kerja otak. Gerak tersebut juga dilakukan tanpa kesadaran. Hal ini terjadi untuk mengatasi kejadian secara tiba-tiba. Lalu, bagaimanakah mekanisme gerak refleks? Mekanisme gerak refleks dimulai dari menerima rangsangan, diteruskan ke neuron sensoris, kemudian ke sumsum tulang belakang, lalu ke neuron motoris, kemudian menuju ke efektor. Terdapat kelainan pada sistem saraf pusat. Yang pertama, ada sakit kepala, dapat disebabkan oleh faktor tumor ganas, geger otak, gangguan pembuluh darah, dan faktor psikologis. Kemudian ada epilepsi atau AYAN, suatu penyakit akibat dilepaskannya impuls pada neuron-neuron di otak. Yang ketiga ada stroke, matinya sel-sel otak akibat terganggunya aliran darah dari otak akibat hipertensi. Itulah penjelasan mengenai tentang sistem koordinasi, yaitu tentang sistem saraf. Thanks for watching.